coba berangkat dulu dari lagu ya, Ya. yang pagi hari ini mengajak kita untuk, mengajak diri kita untuk bernafas begitu. Silakan, Pak. Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ini lagunya judulnya Breathe Me ya. Hirupkan aku gitu. Kira-kira begitu ya dari Sia ya. Jadi ini lagu ini sudah ditonton oleh 47 juta orang loh Mbak Ola di YouTube. Ya. Jadi lagu yang sangat terkenal ini ya. Jadi ini cerita mengenai orang yang minta dikasihani gitu ya. Oke. Jadi mari kita lihat syairnya ya. Dia bilang begini. Help, I have done it again. Tolong, saya sudah melakukannya lagi. I have been here many times before. Ya, saya sudah melakukan kesalahan yang sama di tempat yang sama. Hurt myself again today, menyakiti diriku lagi hari ini. And the worst part is there is no one else to blame. Dan bagian yang paling buruknya itu adalah karena aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Ya. Nah, kemudian dia bilang, jadi ini menunjukkan bahwa dia minta dikasihani banget nih ya. Be my friend, dia bilang ya. Be my friend, hold me. Jadilah temanku. Ya, genggamlah aku, peganglah aku erat-erat ya. Wrap me up, bungkuslah aku. Unfold me, ungkapkan aku. I am small and needy. Aku ini kecil dan tidak mampu melakukan apapun. Warm me up, hangatkan aku. Breathe me, hirupkan aku. Nah, kira-kira begitu Mbak Ola. Ya. Jadi benar-benar minta perhatian gitu, minta dikasihani oleh orang lain gitu Mbak Ola. Nelongsok banget lah kira-kira begitu Ya, gitu Pak begitulah. Arfan ya. Pak Arfan, kita mau berangkat dari ini gitu ya, dari lagunya gitu kan. Ini kan menggambarkan orang yang kayaknya kayak nggak punya siapa-siapa gitu ya, sebatang kara, terus kemudian penuh dengan kesulitan dan sebagainya gitu. Jadi kayak yang lone gitu ya, sunyi gitu kan. Tapi Betul. sebelum kita membahas lebih jauh ya Pak Arfan, apa sih sebenarnya perbedaan antara mengasihi dengan kasihan? Jadi kasih dengan kasihan itu loh. Ini Ya. kan kata dasar yang kita perlu pahami dulu begitu. Silakan Pak Arfan. Betul Mbak Ola ya, kelihatannya agak mirip-mirip ya, dan seringkali orang tidak bisa membedakan loh. Iya. Ya, dia mengatakan bahwa menganggap dirinya mengasihi dirinya sendiri gitu. Padahal yang terjadi dia bukan mengasihi, tapi mengasihani. Nah, ya, kalau dalam bahasa Inggris itu dua hal yang berbeda. Kalau mengasihi diri itu namanya self love. Ya, dan ini memang untuk bisa mengasihani orang lain, untuk bisa mengasihi orang lain, kita harus mulai dengan mengasihi diri sendiri dulu gitu. Dan mengasihi diri sendiri ini sesuatu yang sehat gitu. Sesuatu yang memang merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan gitu ya untuk mencapai bahagia gitu. Karena kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, ujungnya akhirnya kita menzalimi diri kita sendiri, bahkan ujungnya bisa sampai bunuh diri, Mbak Ola. Itu kalau kita tidak mengasihi diri gitu. Self love. Jadi self love tuh harus gitu ya. Tapi kalau mengasihani diri itu namanya self pity. Gitu. Dan nanti kita lihat yang menarik adalah kalau self love itu ditujukan untuk diri kita sendiri. Kita sadar bahwa kita tidak mungkin bisa berkontribusi dalam kehidupan ini kalau kita tidak merawat diri kita. Tidur yang cukup itu adalah bagian dari mengasihi diri itu. Tidur yang cukup, makan yang bergizi, menjaga kesehatan, olahraga yang teratur, mengelola stres, itu bagian dari self love. Self love itu ditujukan kepada diri kita sendiri. Nah, yang menarik, self pity atau mengasihani diri itu ternyata bukan ditujukan kepada diri sendiri. Oke, sampai di situ dulu Pak Arfan ya. Nah, self pity ternyata bukan ditujukan kepada diri sendiri. Maksudnya gimana sih gitu ya? Oke, semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kalau kita saja nggak mau dikasihani gitu kan, Mbak, kira-kira apakah ini lebih pas kalau kita sematkan kepada orang lain? Dan kami mengajak Anda untuk memberikan komentar juga ya. Apakah Anda saat ini dalam posisi sedang mengasihi diri sendiri, tadi self love gitu ya, atau self pity yang merasa bahwa sesuai dengan lagu ya, tadi gambarannya itu loh, kayaknya nongso, butuh pertolongan banget, paling menderita dan sebagainya. Silahkan Anda boleh kasih pandangan Anda ke 0812 11 12 959 atau juga kami sedang live di YouTube channel Smart FM, kami jelaskan.
ingin menyapa Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan kota-kota di sekitarnya. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Selamat pagi, kami mengajak Anda pagi hari ini untuk bergabung dalam perbincangan kami dalam program Smart Happiness. Kami membahas mengenai topik mengasihi atau mengasihani diri sendiri nih, gitu ya. Anda bisa menjawab ini, Anda sekarang ini dalam posisi yang seperti apa? Kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Apa kabar Anda yang ada di Makassar dan juga Manado? Kami mengajak Anda pagi hari ini ikut serta juga berbincang, ngobrol, kasih pendapat, kasih masukan, dan juga mungkin bercerita. Kalau Anda sendiri dalam posisi yang seperti apa ini ya? Posisi mengasihi diri sendiri gitu ya, atau lagi self pity. Tadi sih sampai di penjelasannya dari Pak Arfan bahwa self pity ini ditujukan bukan kepada diri sendiri gitu ya, tapi kepada orang lain. Nah, apa sih ini sebenarnya ini makanan jenis apa begitu? Dari sudut pandang psikologi, kita ingin tahu lebih dalam apa sebenarnya muatan dari self pity ini. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi kalau self love itu ditujukan kepada diri sendiri. Ya. Bagaimana kita membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, itulah yang namanya well-being ya. Menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar, menjadi lebih cantik, menjadi lebih keren gitu ya. Itu namanya self love ya. Dan self love ini adalah dasar dari mencintai orang lain gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa mencintai, mengasihi orang lain sebelum kita mengasihi diri kita sendiri gitu. Selalu dimulai dari mengasihi diri. Ya, mengasihi diri adalah sebuah keharusan. Mengasihi diri adalah kunci dari happiness. Nah, tetapi, kita seringkali rancu. Kita menyangka kita mengasihi diri. Padahal sebetulnya yang terjadi kita mengasihani diri. Nah, itu yang namanya self pity. Beda dengan self love, ya, mengasihi diri. Mengasihani diri itu bukan ditujukan ke diri sendiri, Mbak Ola. Ya. Tapi ditujukan kepada orang lain. Ya. Agar kita mendapatkan perhatian dari orang lain. Itu memancing perhatian tuh. Jadi kita merasa bahwa misalnya saya sedang sakit gitu ya, saya merasa jadi orang yang paling malang sedunia gitu. Dan saya pernah merasakan itu kan, waktu saya kena COVID itu ya, hampir 1 bulan saya di rumah sakit itu merasa jadi orang paling malang di dunia gitu. Ya, dan sangat senang sekali kalau dapat perhatian orang gitu, ya, dikirimi WA itu banyak sekali Mbak. Itu saya kira lebih dari 500 WA tuh, ya. Dan pada saat yang sama juga kebetulan saya berulang tahun juga gitu. Jadi pas ulang tahun itu di rumah sakit gitu kan, merayakan ulang tahun di rumah sakit. Jadi saya dapat lebih dari 500 message gitu. Dan saya itu merasa jadi perhatian orang gitu, merasa jadi orang penting gitu ya. Nah ini, kalau ini keterusan gitu, ini bisa menjadi yang namanya self pity, mengasihani diri sendiri. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah memancing perhatian. Mendapatkan perhatian orang, sapaan dari orang lain gitu. Dan itu menimbulkan sebuah perasaan yang berbeda gitu Mbak Ola, ya. Ketika saya sudah sembuh, nggak ada lagi tuh yang ngirimin WA apa tuh udah nggak ada lagi tuh. Padahal waktu saya masih di rumah sakit itu mungkin setiap hari ya itu selalu aja ada yang nanya, gimana, apa kabar hari ini, saturasinya berapa sekarang, udah naik atau belum, gitu ya. Apakah masih di ICU atau sudah masuk ke ruang rawat gitu. Jadi ini kalau dibiarkan ini menjadi mengasihani diri sendiri, memancing perhatian orang gitu. Jadi tujuannya itu Mbak Ola. Tujuannya adalah mendapatkan perhatian orang. Jadi kita senang gitu. Dan pada akhirnya ketika kita senang, ada bagian dari bawah sadar kita yang menolak untuk sembuh. Karena dengan sakit ini mungkin tidak kita sadari ya. Ini namanya kan bawah sadar ya. Betul. Jadi tiap orang kan ingin sembuh. Nah, yang namanya self love itu ingin sembuh. Itu yang namanya mengasihi diri. Saya ingin sembuh. Tapi yang namanya mengasihani diri justru saya ingin sakit. Kenapa saya ingin sakit? Karena hanya dengan sakitlah saya bisa mempertahankan perhatian orang lain. Itu Mbak Ola. Oke. Ini menarik kalau tadi Pak Arfan mengatakan ya, smart listener ya, memancing perhatian orang. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di dalam ruang jiwa gitu ya, atau terhadap orang tersebut sehingga dia membutuhkan perhatian? Apakah artinya dia dalam kondisi, oke, kalau tadi contohnya sakit gitu kan, lemah gitu, tapi kan ini tidak melulu bicara soal sakit gitu kan, ada juga orang-orang yang bugar secara fisik, tapi juga self pity-nya tinggi gitu. Nah, kalau menurut Pak Arfan ini
kenapa gitu? Apakah ada ruang yang kosong yang tidak terpenuhi begitu, yang sunyi atau bagaimana Pak Arfan? Very good question. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ada loneliness sebetulnya Mbak Ola. Iya, iya. Jadi orang yang membutuhkan perhatian orang itu karena dia merasa lonely. Dan lonely itu nggak harus dia sendirian ya Mbak Ola. Itu alone namanya. Itu lain lagi. Itu alone, itu sendirian. Tapi lonely itu bisa dia merasa kesepian di tengah keramaian gitu. Dia merasa kurang dapat perhatian orang, kurang menarik mungkin bagi orang lain gitu. Ya, jadi dengan adanya dia sakit atau dia punya sebuah masalah tertentu atau musibah tertentu yang sedang dia alami, itu menjadi alat bagi dia untuk mendapatkan perhatian orang. Gitu. Jadi sementara kan mestinya kita kalau kita punya masalah, kita berusaha untuk sembuh. Jadi arahnya tuh untuk sembuh kan gitu ya. Arahnya ke depan gitu. Arahnya untuk sembuh, itu namanya self love. Tapi yang ini arahnya ke belakang, justru pingin tetap dalam masalah itu. Pingin merasa jadi orang yang paling malang sedunia, orang yang paling menderita, orang yang paling merana gitu ya. Supaya apa? Supaya tetap mendapatkan perhatian dari orang. Karena begitu masalah saya selesai, nggak ada lagi orang yang memperhatikan saya gitu. Padahal yang saya butuhkan itu sesungguhnya adalah perhatian orang itu. Karena dengan diperhatikan oleh orang lain, saya merasa penting, Mbak Ola. Bayangkan ya, waktu saya sakit itu, saya kan punya 30 WA group ya. Itu salah satu banyak ya. Iya. Satu WA group mungkin isinya 100 ya, Pak. Iya. Dan hampir setiap WA group itu, topik yang paling hangat dibicarakan adalah mengenai nasib saya gitu. Wah, ini gimana nih? Apakah dia bisa sembuh atau tidak? Banyak sekali yang mengirimkan doa, dan itu memberikan sebuah perasaan yang berbeda gitu. Perasaan bahwa, oh saya penting ya ternyata ya, oh saya ternyata diperhatikan orang ya gitu. Dan itu menimbulkan sebuah kenyamanan tertentu gitu. Nah ini dalam level tertentu itu wajar Mbak Ola ya, karena yang namanya manusia kan membutuhkan perhatian, membutuhkan cinta kasih gitu. Tetapi ketika itu sudah menjadi addiction, sudah menjadi, saya nggak bisa hidup tanpa itu, nah itu yang namanya mengasihani diri. Oke. Kalau tadi Bapak mengatakan ya addiction, saya nggak bisa hidup tanpa itu gitu ya. Berarti ini juga yang tergambar dari orang-orang yang merasa sangat kosong jadinya ketika misalnya belahan jiwanya gitu ya, misalkan dipanggil duluan oleh Tuhan, misalkan ini dalam kasus pasangan suami istri gitu ya, atau orang yang putus begitu ya, yang kemudian tidak jadi gitu kan, menikah misalkan, yang dia merasa bahwa kalau tanpa engkau aku tidak bisa hidup gitu. Kira-kira ini berarti itu tadi ya gambaran yang tadi Pak Arfan katakan, self pity itu begitu ya Pak Arfan ya. Ada masa-masanya Mbak Ola ketika kita mengalami masa duka cita. Oke. Itu tolong dibedakan ya. Ada masa-masanya gitu ya. Misalnya katakanlah orang yang kita cintai meninggal, mungkin selama 1 bulan gitu ya, kita mengalami duka cita yang sangat dalam gitu selama 1 bulan. Dan setiap orang berbeda gitu ya Pak Arfan ya. Ada masanya lah ya. Dan itu sangat wajar gitu ketika kita mengalami duka cita, kemudian kita membutuhkan perhatian dari orang gitu untuk mengobati luka hati kita begitu. Saya kira itu sesuatu yang wajar. Itu namanya masih self love itu. Oke. Tetapi ketika kita merasa senang dalam tanda petik ya mendapatkan perlakuan seperti itu terus menerus gitu, dan kita ingin memperpanjang status duka cita kita gitu. Nah ini yang sudah tidak wajar lagi Mbak Ola, karena pada akhirnya kita berubah menjadi mengasihani diri sendiri, dan orang yang mengasihani diri sendiri itu memang tidak ingin keluar dari masalahnya. Oke. Kalau selama kita ingin keluar dari masalah kita, itu namanya self love. Saya ingin keluar dari masalah saya sesegera mungkin gitu. Dan ketika saya sakit pun misalnya ada yang menanyakan nih ya, gimana kondisinya? Saya akan mengatakan progressing, kondisi saya sedang membaik gitu. Walaupun sebetulnya belum membaik gitu. Progressing gitu. Kenapa? Saya tidak ingin menjadi perhatian orang, menjadi dikasihani oleh orang gitu. Saya tidak ingin seperti itu gitu Mbak Ola. Mendapat perhatian iya, tapi saya tidak ingin dikasihani gitu. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, saya bukan memarah-marahkan penyakit saya gitu. Kan seringkali kan ada orang ya ketika dia sakit ditanya, oh iya saya semakin begini, semakin begitu, semakin terpuruk gitu. Ya kalau saya enggak, saya selalu bilang, gimana kabarnya? Saturasi gimana? Oh sudah meningkat. Ya gitu. Don't worry, saya akan segera membaik kok gitu. Nah itu namanya masih self love gitu.
Itu Mbak Ol. Tapi ketika kita ditanya sama orang, kemudian kita happy, dan kemudian kita membuat seolah-olah penyakit kita tuh makin parah gitu. Wah, saya begini, tambah ini, tambah itu, tambah menyedihkan dan sebagainya. Nah, itulah yang namanya self pity, minta dikasihani gitu Mbak Ol. Ini barangkali kalau kita bahas ini ya di saat kita bersama-sama dengan smart listener, akan ada yang mengatakan gini, masa sih Parvan ada yang kayak gitu kondisinya gitu ya, happy dengan kondisinya, nggak mungkin lah gitu ya. Tapi tadi Pak Arfan katakan gitu ya bahwa ini kan terjadinya di bawah atau di alam bawah sadar kita. Betul, gitu. betul. Apakah ini kita bisa sadari sendiri atau kita butuh bantuan dari pihak luar atau dari orang lain, orang terdekat kita untuk bisa menyadarkan gitu ya, atau mengembalikan kesadaran kita tentang hal ini. Balik waras lah kira-kira kayak gitu Pak Arfan. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. Sambil kita menantikan Smart Listener, Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube pagi hari ini, terima kasih Anda bersama dengan kami. Silakan Anda boleh live chat. Anda termasuk golongan yang mana yang saat ini ya? Apakah Anda self love, mencintai, mengasihi diri Anda sendiri, atau Anda sedang mengasihani ya, self pity, merasa ini berat banget rasanya, di dunia ini nggak ada yang paling menderita selain Anda, begitu ya. Silakan Anda boleh share ke 0812 11 12 959, atau juga Anda bisa live chat tadi di YouTube channel Smart FM. Kami jeda sebentar.